Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa BTI, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Unpad Banjarmasin. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Di sini Bu akan menjelaskan terkait dengan persiapan praktek melaksanakan konseling individual dengan pendekatan konseling Islam dan juga konseling perkawinan atau pernikahan. Jadi untuk yang pertama, kembali di sini Ibu menyamakan persepsi terlebih dahulu. Ketika kita berbicara konseling individual, maka di sini kita akan berbicara terkait dengan keterampilan kita di dalam memberikan konseling. Jadi baik konseling dasar maupun konseling pendekatan konseling, nah itu perlu dikuasai. Nah, jadi selanjutnya di sini konseling individual. Nah, konseling individual di sini yaitu tidak lain adalah aktivitas atau proses interaksi yang diberikan atau dengan bercirikan. Jadi proses interaktif yang dicirikan oleh hubungan yang unik. Jadi ada timbal balik antara guru BK atau konselor dengan peserta didik atau konseli yang mengarah pada perubahan perilaku, konstruksi pribadi, kemampuan mengatasi situasi hidup, dan keterampilan membuat keputusan. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini pada poin inti, yaitu berkenaan dengan konseling individual. Konseling individual, pendekatan konseling Islam. Nah, jadi di sini konseling Islam merupakan salah satu pendekatan dalam teori dan teknik konseling. Nah, jadi salah satu karena sebelumnya kita sudah mengetahui bersama-sama terkait dengan pendekatan konseling. Jadi ada banyak, baik itu psikoanalisis, behavioral, RBT, SPC, kemudian pendekatan konseling yang lain. Salah satunya itu adalah konseling Islam. Nah, kekhasan dari konseling Islam adalah pendekatan konseling dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan dengan proses pemberian bantuan terhadap individu atau konseli agar menyadari kembali eksistensi sebagai makhluk ciptaan Allah, terikat dengan aturannya dan akan kembali kepadanya. Nah, sebagaimana di dalam salah satu buku konseling Islam dinyatakan oleh Fakih, bahwa proses pemberian bantuan kepada individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya dalam kehidupan beragama senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Nah, jadi kalau kita membahas terkait dengan konseling Islam, maka kita memang perlu wawasan yang sangat luas sekali. Nah, di sini kita memahami pembahasan terkait dengan atau mempunyai wawasan berkenaan dengan bimbingan konseling yang secara umum, baik itu pengertian BK, konseling, bimbingan, nah, kemudian bidang BK apa saja, asas praktik asas BK apa saja, fungsi BK, tujuan, landasan, fungsi, prinsip, definisi BK tentunya. Nah, kemudian kalau BKI pun juga. Nah, jadi BK secara umum, kemudian bimbingan dan konseling Islam secara umum. Dari definisi, jadi kalau ibaratkan segitiga itu di bawahnya itu kan definisi. Definisi BKI, landasan BKI, tujuan BKI, fungsi, asas, bidang BKI. Nah, karena ketika kita membahas konseling Islam atau juga biasa disebut dengan konseling Islami, maka kita berbicara pada area pucuk. Nah, jadi kalau BK umum ada pucuknya juga yaitu konseling, pendekatan konseling barat. Kalau BKI pucuknya juga, nah di sini ada konseling Islam atau konseling Islami. Nah, kita sekarang akan fokus kepada pucuk. Nah, dari bimbingan konseling Islam yaitu konseling Islami. Nah, jadi kalau kita membahas secara utuh konseling Islam, maka kita memang perlu memahami konsep dasar pendekatan konseling sebagaimana pendekatan konseling barat yang lain, yang juga memiliki alur atau sistematika dari pemahaman tentang hakikat manusia, pun juga di dalam konseling Islam. Nah, hakikat manusia menurut Islam, nah ini insya Allah kita karena UIN Antasari, nah kita sudah membahas terkait dengan bagaimana pada dasarnya itu manusia memiliki akal, memiliki potensi, kemudian pembahasan terkait dengan keislaman berkenaan dengan manusia, kemudian perkembangan perilaku dalam Islam, struktur kepribadian dalam Islam, berkenaan dengan pribadi sehat dan tidak sehat di dalam Islam itu seperti apa, yang sehat dan tidak sehatnya di dalam Islam. Jadi ada memang pembahasan terkait dengan secara utuh model konseling Islam ini. Kemudian hakikat konseling Islami apa nih? Kembali kepada pengertian konseling Islam itu sendiri. Kondisi pengubahan, tujuan konseling Islami karena tadi kan tidak lain adalah untuk
agar konseling menemukan eksistensi dirinya pun juga tujuan konseling Islam. Namun memang ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Tujuan khusus tergantung dari masalah yang ingin diselesaikan. Kemudian sikap, peran, dan tugas konselor Islam. Ada pembahasan tersendiri sikap, peran, dan tugas konseli. Jadi berbicara konseli, nah ini jangan dibayangkan bahwa konseli di dalam melaksanakan konseling Islam ini harus Muslim. Jadi boleh non-Muslim pun boleh diberikan konseling dengan pendekatan konseling Islam. Jadi asal si konseling bersedia. Karena memang teknik konseling, nah ini ada memang teknik-teknik yang bisa disesuaikan dengan konseling yang kita hadapi maupun juga disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian situasi hubungan konseling Islam. Kemudian juga ada mekanisme pengubahan tahap-tahap konseling Islam, teknik-teknik konseling Islam. Nah ini, jadi ini sistematika baik di pendekatan konseling Barat, kemudian juga konseling Islam. Nah kemudian ini teknik konseling Islam. Jadi sebenarnya ada banyak sekali teknik konseling Islam. Ini beberapa yang gue ambil dari berbagai referensi, yaitu pembelajaran langsung, canda dan celoteh, suri toladan, dialog, istighfar dan taubat, membaca Al-Quran dan memahami maknanya, memahami hadis ya, bergaul dengan orang baik atau soleh, ibadah dan lain sebagainya. Nah, kemudian keberhasilan penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Nah, ini baik di sekolah maupun di tempat kita praktek konseling bukan terletak pada kesempurnaan pedoman tidak lain. Jadi bukan terletak pada kesempurnaan pedoman dan panduan operasionalnya saja, tetapi bergantung pada banyak faktor. Jadi banyak faktor untuk keberhasilan pelaksanaan konseling. Yang satu sama lain saling berkaitan, antara lain kualitas guru BK atau konselor, dalam hal inilah kebijakan pemerintah dan potensi peserta didik atau si konseling, kolaborasi dan sinergi kerja berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan atau instansi di dalam melaksanakan aktivitas konseling. Nah, itu konseling dengan pendekatan konseling Islam. Nah, kemudian selanjutnya konseling individual. Nah, pendekatan konseling individual pernikahan. Nah, jadi konseling pernikahan ini merupakan salah satu cabang pelayanan konseling yang berhubungan dengan penyelesaian konflik rumah tangga. Memang ketika kita berbicara konseling pernikahan, maka akan atau juga bisa dengan konseling perkawinan atau konseling keluarga. Nah ini, jadi karena memang berbicara tentang rumah tangga. Tujuan konseling pernikahan adalah membantu suami istri menemukan solusi permasalahan rumah tangga. Nah, ditinjau dari perspektif pihak ketiga yaitu adalah konselor. Nah ini berbicara pendekatan konseling pernikahan. Nah ini jadi yang si bersangkutan baik yang berperan sebagai suami atau istri datang atau dua-duanya datang kepada si konselor. Jadi memang sudah pilihan lah. Jadi kalian didatangi untuk permasalahan rumah tangga berarti dianggap sebagai konselor yang mampu menyelesaikan permasalahan berkenaan dengan rumah tangga. Kemudian juga tujuannya adalah menjadi sarana komunikasi efektif hubungan suami istri yang sudah lama terlibat konflik. Menjadi perantara netral untuk menghindari hal-hal yang berpotensi menuju perceraian. Nah, jadi kapan sih harus konseling pernikahan? Nah, jadi ketika masalah dalam pernikahan terlalu lama tidak diselesaikan, hingga memang akhirnya mempengaruhi lah. Bayangkan suami istri, jadi jangan bayangkan pacaran. Jadi kalau kehidupan suami istri itu kan memang berbeda dengan romantisme di televisi lah. Nah itu kan ada dua insan yang berbeda karakter, dua keluarga. Nah jadi kalau ada permasalahan yang lama tidak terselesaikan ini memang mempengaruhi mental baik itu suami maupun istri. Nah sehingga memang perlu dilakukan konseling. Kemudian yang kedua, kapan harus dilakukan konseling pernikahan? Nah, salah satu pihak sudah memutuskan untuk mengakhiri, nah baik suami atau istri, kita sudah sampai di sini saja. Terjadi kekerasan fisik, nah ini juga baik kekerasan verbal yang dialami oleh salah satu pihak atau keduanya. Salah satu pihak menolak untuk memperbaiki diri saat terjadi masalah yang berulang, sehingga memang akhirnya ya datang kepada konselor untuk dilaksanakan konseling pernikahan. Nah, jadi bagaimana sesi konseling pernikahan? Jadi baik konseling Islam maupun konseling pernikahan maupun pendekatan konseling lain pada dasarnya ketika berbicara praktek konseling itu memang ada 3 tahap. Tahap awal, tahap inti, tahap akhir. Nah, jadi ada pendekatan konseling, basic skill yang diterapkan attending, kemudian empati dan lain sebagainya itu tetap diterapkan. Nah, ini secara umum terkait dengan konseling pernikahan yang diterapkan nanti di tahap awal, inti dan akhir. Nah, berbicara tahap awal karena memang ada perbedaan ketika berbicara konseling pernikahan.
Tahap awal ini kan memang tahap yang mencakup pengajuan sejumlah beberapa pertanyaan. Nah, jadi eksplorasi, keterampilan eksplorasi di dalam basic skill. Nah, ini di pertanyaan terbuka dan tertutup. Nah, ini banyak digunakan di sesi konseling pernikahan. Nah, jadi seputar yang dieksplorasi atau yang ditanyakan, pertanyaan dasar, lama usia pernikahan, jumlah anak, frekuensi hubungan seksual, nah kemudian juga pertanyaan terkait dengan permasalahan rumah tangga. Nah, ini inti masalah, berapa lama sudah terjadi masalah, imbas permasalahan rumah tangga terhadap komunikasi suami istri. Nah, kemudian selain dari ini juga bisa terkait dengan penggalian informasi. Kemudian selanjutnya, ini solusi yang ditawarkan oleh konselor. Jadi konselor pernikahan, ini kan memang sebenarnya kan ada syarat untuk konselor yang memberikan konseling pernikahan lah sudah mendapatkan pelatihan selain dari mempunyai wawasan dan ilmu lah dari perkuliahan, nah juga telah mengikuti beberapa kali pelatihan pelaksanaan atau workshop konseling pernikahan, sehingga sudah memiliki pendekatan maupun teknik untuk memberikan konseling pernikahan. Jadi konselor pernikahan akan memberikan opininya, nah jadi berupa pertimbangan nanti terhadap masalah yang terjadi pada pasangan suami istri. Jadi beberapa pilihan solusi yang juga biasanya diberikan oleh konselor pernikahan dengan mempertimbangkan keadaan kedua belah pihak. Nah, karena kan di tahap awal sudah jelas terkait dengan permasalahan dan lain sebagainya. Kemudian tahap hasil, nah ini setelah mengungkapkan semua solusi yang memungkinkan bagi pasangan suami istri, konselor pernikahan akan mengembalikan keputusan akhir pada si konseling. Karena keberhasilan konseling pernikahan sangat tergantung pada seberapa kuat kemauan pasangan suami istri untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Nah, pada dasarnya memang konseling pernikahan ini tidak satu kali tuntas. Nah, jadi rata-rata di berbagai referensi yang Ibu baca, yang Ibu miliki, nah itu dibutuhkan maksimal, nah ini maksimal 12 kali pertemuan untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Nah, kemudian ketika kita memahami konseling pernikahan, nah di sini juga kita akan semakin sebagai syarat bagian dari konselor yang melaksanakan konseling pernikahan bahwa peranan agama dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sangat penting. Nah, karena agama merupakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang membimbing dan mengarahkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan di akhirat. Karena disinilah kita sebagai konselor Islam nanti akan memberikan solusi atau menawarkan solusi kepada pasangan suami istri. Nah, Allah SWT berperan ketika pemeluknya memahami dengan baik dan benar, menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari agama yang dianut yaitu Islam, maka sebenarnya di sanalah letak setiap permasalahan pasti ada penyelesaian, pasti ada solusi. Nah, ya, ini gambaran umum wawasan terkait dengan pemahaman pendekatan konseling, nah, baik konseling Islam maupun konseling perkawinan. Ya, demikian untuk materi dasar persiapan praktek konseling individual. Jadi silahkan kalian pilih mau melaksanakan konseling individual pendekatan konseling Islam kah, kemudian mau melaksanakan konseling pendekatan konseling perkawinan kah. Nah, ya demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.